Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, senang sekali kita boleh kembali bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk memohon hikmat dari Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan kami sekali lagi datang di hadirat-Mu, memohon Tuhan boleh menolong kami, memberikan kami pengertian, untuk boleh membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Sertai kami Tuhan, bukakan mata kami, bukakan hati kami, telinga kami, sebab kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan Gema hari ini mengambil tema Allah sumber pengharapan, terambil dari Yesaya pasal ke-62. Saudara, saya hari ini akan membacakan untuk kita ayat 1-5 saja, kemudian saudara boleh membaca ayat-ayat berikutnya setelah perenungan hari ini. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Saya berikan jawab pembacaan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara, pernahkah saudara merasa ditolak oleh orang lain? Atau merasakan sebuah pengabaian, diabaikan? Atau mungkin saudara pernah merasakan tidak percaya diri karena banyak kekurangan. Saudara, perasaan seperti seorang anak yang ditolak, dimarahi karena menjatuhkan sebuah minuman atau memecahkan piring. Dengan penuh rasa ketakutan, kemudian anak ini melihat ke arah orang tuanya. Tetapi kemudian bukannya mendapatkan kemarahan, teriakan, tetapi justru anak ini mendapatkan pelukan, kasih sayang dari orang tuanya. Saudara, penerimaan seperti inilah yang Allah lakukan di dalam pasal 62 yang kita baca pada hari ini. Bukan pertama kali di dalam kitab Yesaya Allah mengatakan bahwa Dia menghargai dan mengasihi dan menerima umatnya apa adanya. Allah ingin bersama dengan umatnya karena umatnya itu penting bagi Dia. Bukan karena apa yang umatnya telah lakukan, tetapi karena memang Allah adalah kasih. Allah melihat kita bahkan jauh melampaui dosa kita, kesalahan kita, kegagalan kita. Oleh karena itu Allah menanggung segala dosa dan kesalahan kita ke dalam dirinya dan memberikan kita sebuah pengharapan yang kekal. Saudara, di dalam pasal 62 ayat 1, Allah menyampaikan kepada umatnya bahwa Ia akan menyelamatkan Yerusalem. Sebuah kata paralel antara kata kebenaran dan keselamatan di dalam ayat 1 ini signifikan, mengingatkan Israel akan dua hal, saudara. Yang pertama, bahwa kebenaran Israel hanya mungkin karena tindakan penyelamatan yang Allah lakukan, dikerjakan oleh Mesias atau hamba Tuhan di dalam pasal ke-53. Bukan sesuatu yang dihasilkan oleh Israel itu sendiri. Dan yang kedua, di saat yang bersamaan, bagian kombinasi ini menunjukkan tujuan tindakan penyelamatan Allah ini adalah sebuah kehidupan yang umatnya diinginkan atau diwajibkan untuk kemudian hidup di dalam kebenaran. Pernyataan ini kemudian diikuti oleh 8 ayat berikutnya yang ditujukan langsung kepada Israel. Sion dikatakan akan mengalami yang namanya sebuah transformasi. Dari sebuah kesunyian yang sepi, senyap menjadi sebuah pernikahan yang bahagia, yang gembira. Sebuah kota yang digambarkan kosong, terbuang akan menjadi sebuah objek kesenangan, sebuah pengabdian, bahkan kegembiraan. Saudara, penggambaran relasi suami istri ini begitu indah, begitu intim. Sion yang mendedikasikan dirinya sebagai mempelai untuk kemudian hidup melayani pasangannya. Tema ini berbicara tentang Allah tidak meninggalkan Sion, tetapi bersukacita atasnya, seperti seorang mempelai wanita terhadap mempelai pria.
Dan kemudian kita perhatikan nanti di bagian terakhir dari pasal 62, ini juga kemudian menyimpulkan kembali ayatnya yang pertama. Sifatnya juga signifikan. Pertama, ini menjadi penggambaran dari jaminan kepemilikan dan kepastian sukacita yang akan dialami oleh Sion itu. Yang kedua, baik Israel bahkan maupun bangsa-bangsa lain kemudian juga akan menjadi saksi atau menjadi peziarah juga. Dan yang ketiga, janji telah dibuat bahwa mereka yang terlantar kemudian akan dinikahi dan disayangi. Bagian akhir ini menjadi sebuah penegasan tentang apa yang telah dijanjikan di bagian awal. Janji dari Allah kepada Israel bahwa mereka menjadi umat Allah yang benar, yang kudus, yang akan membawa bangsa-bangsa lain kepada Allah, mengenal Allah, dan menjadi umat Allah. Saudara, hari ini menjadi dua hal yang menjadi refleksi bagi kita. Yang pertama, pasal 62 ini kemudian menyadari, mengingatkan kita sebuah kenyataan hidup di dalam pengharapan dan kepastian. Karena Allah telah menerima kita apa adanya, bukan karena perbuatan kita. Allah menerima kita di dalam segala kelemahan kita, kekurangan kita, bahkan termasuk masa lalu kita. Dan penerimaan ini adalah Allah yang kerjakan. Maka Allah juga yang kemudian akan menjamin penerimaan ini dan menjamin keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Sehingga sekalipun saudara seluruh dunia, bahkan orang terdekat menolak kita, ingatlah bahwa ada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih yang telah menerima kita apa adanya dan sifatnya pasti, saudara. Dan yang kedua, saudara, pasal 62 ini juga menyadarkan sebuah status bahwa kita ini adalah bangsa yang kudus, yang telah diperbaharui, yang telah diselamatkan kemudian untuk menjadi berkat bagi orang lain yang belum mengenal Allah. Sehingga kita perlu menjaga kehidupan kita sebagaimana status kita adalah orang-orang kudus yang berjuang hari demi hari dengan mati-matian, dengan sungguh-sungguh untuk hidup benar di hadapan Allah. Sehingga orang-orang di sekitar kita ketika melihat kehidupan kita, mereka dapat merasakan, mereka dapat mengenal kasih Allah itu melalui kehidupan kita, dan mereka mau percaya, beriman seperti apa yang telah kita percaya dan kita imani, saudara. Mari kita hidup memuliakan Tuhan sebagai umatnya yang kudus yang telah Dia jamin keselamatannya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, bersyukur untuk firman singkat pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah umat kudus yang telah Tuhan jamin keselamatannya, yang telah Tuhan pulihkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, tolong kami, tidak mudah, terkadang kami jatuh, bangkitkan kami kembali, berikan kami kekuatan itu Bapa untuk berjalan bersama-Mu saja, dan Kau boleh menemukan kami adalah hamba yang baik dan setia. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.